Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, teman-teman tahu pagi ini kita belajar tentang apa? Fikih. Ya, bagus. Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembelajaran fikih, mari kita membaca salah satu surah pilihan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, sebelum kita belajar, sikap berdoa. Kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita rapikan dulu tempat duduknya. Tidak ada botol atau makanan di atas meja. Tempat dirapikan. Sudah rapi teman-teman? Oke, bagas botolnya diturunkan. Oke, setelah ini Ustadz absen dulu ya, siapa yang tidak hadir. Arya Al-Farisi Pohi, Agam Akbari Husain, Akbar Al-Fatidama, Al-Fariyel Atnaya Faujan Akili, Azam Putra Latif, Bagas Prawira Ramadan, Rian Muhammad Putra Baik, Fitra R. Ade Saputra, Moh Askan Ananda, Moh Albar Bukhari Wakiden, Moh Al-Baik Pratama Oli, Muhammad Nur Hakim Ismail, Muhammad Andromeda Ananda Talib, Muhammad Nabil Kolungge, Nafid Abdilat Sakib Banha, Rozik Akmal Faidan, Sakib Salma Usman. Oke, semuanya hadir? Hadir.
mengumatkan sholat Jumat? Siapa angkat tangan? Ayo cepat, siapa coba? Coba sampai maju. Perbesar suaranya dibacakan kepada teman-teman. Sholat Jumat itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau sholat zuhur itu berapa rakaat, teman-teman? Dia kalau sholat Jumat dia berapa rakaat? Sholat Jumat itu sebelum melaksanakan sholat Jumat apa dulu yang dilaksanakan? Ada ya, jadi sholat Jumat ini ada dalilnya, yaitu wahai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahui. Jadi jika teman-teman memiliki saudara yang profesinya sebagai pedagang, itu teman-teman ingatkan kalau sudah masuk waktu sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Ya, kemudian hukum melaksanakan sholat Jumat, siapa yang bisa bacakan? Coba yang bisa sini kan sudah tadi. Ustaz, untuk lagi coba Nabil maju. Ya. Coba hukum melaksanakan sholat Jumat. Suaranya. Ya, jadi teman-teman, hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib ketika seseorang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya apa saja? Bisa kita lihat syarat-syaratnya, yaitu yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua sudah? Yang ketiga berakal? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Jadi adapun di luar semua itu atau orang yang mempunyai halangan-halangan tertentu tidak terkena hukum wajib dan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Misalnya apa yang tidak diwajibkan sholat Jumat, laki-laki atau perempuan? Perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian anak-anak yang belum apa tadi di sini? Yang belum balik atau belum umur dewasa. Kemudian yang sakit, orang yang sakit, karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan di masjid dengan jamaah Jumat minimal atau paling sedikit 40 orang, atau yang sedang dalam kondisi berpergian, misalnya sedang mau ke dalam keadaan mudik, kemudian tidak, contohnya di kereta kan atau di pesawat jalan terus kan, tiba-tiba muncul waktu sholat Jumat, kan tidak mungkin sholat Jumat di dalam pesawat kan, ya, tapi sholat Jumatnya itu ketika
Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka kita menggantinya dengan sholat zuhur. Oke. Kemudian, adapun di luar semua itu, orang yang mempunyai halangan-halangan tertentu tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan sholat Jumat. Ini seperti yang dilaksanakan, ini ada hadisnya yang artinya dari Khalid bin Syaib dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, sholat Jumat ini merupakan sesuatu yang hak wajib dikerjakan. Yang wajib jika tidak dikerjakan itu mendapat apa teman-teman? Dapat dosa. Jadi wajib bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 golongan hambanya, yaitu perempuan, anak-anak, serta orang yang sedang sakit dan orang yang mudik atau berpergian. Kemudian untuk orang yang sedang berpergian, usahakan untuk melaksanakan di masjid yang ada pada rute perjalanan. Jadi bisa teman-teman mau pergi ke Sulawesi Tengah, teman-teman kan dalam perjalanan kan, ketika masuk sholat Jumat, ketika berpas-pasan ada masjid di sekitaran situ, maka hendaklah kalian berhenti untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun jika tidak mendapatkan masjid atau masih di sekitaran hutan, kan banyak hutan kan, biasa kita dapat hutan. Jika sudah masuk sholat Jumat kemudian kita tidak dapat melaksanakannya, maka kita menggantinya dengan sholat zuhur. Belum masuk di rukun-rukun dalam khutbah Jumat, supaya teman-teman sudah tidak terlalu bersemangat ya. Banyak teman-teman sudah tidak terlalu bersemangat. Jadi kita tepuk semangat. Oke teman-teman, bisa Ustaz lanjut pelajarannya? Masih semangat? Masih semangat? Oke. Ya, kemudian ada rukun dalam khutbah Jumat. Ada rukun dalam khutbah Jumat. Rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Oh iya, yang perwakilan dari sini kan sudah tadi membacakan yang dari sini. Setelah itu yang dari sini, coba Alban maju. Oke, maju. Coba bacakan rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Oke teman-teman, diam ya. Dengarkan semuanya. Di dalam sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah, atau siapa yang selalu membaca khutbah dinamakan apa? Coba teman-teman, siapa yang bisa baca? Ada di sini. Biasa dikatakan apa orang yang selalu membacakan khutbah? Orangnya dinamakan apa? Khotib. Siapa yang biasa membaca khutbah? Khotib.
Muslim. Ya, jadi dalam khutbah Jumat itu ada beberapa rukun khutbah Jumat. Ini wajib bagi khatib. Yang pertama diawali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalimat tauhid alhamdulillah pada setiap kali khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Di sini teman-teman, siapa yang tidak pernah sholat Jumat? Jujur. Jadi teman-teman, ya, dalam rumah, ketika berada di rumah sakit itu tidak, teman-teman, itu ketika berada di rumah sakit tidak termasuk, tidak diwajibkan kepada kita melaksanakan sholat Jumat. Dan ketika masih anak-anak juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalian, kalau teman-teman mau sholat Jumat, silakan. Dan teman-teman ketahui, ketika teman-teman sudah dewasa, itu diwajibkan sholat Jumat. Ketika teman-teman 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat, maka teman-teman mendapatkan dosa besar. Mendapatkan apa teman-teman? Dosa besar. Mendapatkan dosa besar ketika 3 kali berturut-turut. Kemudian yang kedua itu di rukun khutbah membaca 2 kalimat syahadat. Jangan-jangan teman-teman di sini tidak tahu 2 kalimat syahadat. Coba teman-teman, coba sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berwasiat takwa. Wasiat ini adalah yang isinya mengandung kalimat ajakan atau peringatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada para jamaah yang hadir dalam masjid. Jadi selain memberikan khutbah atau berceramah, khatib itu mengajak teman-teman untuk meningkatkan ketakwaan agar teman-teman lebih rajin lagi dalam menunaikan perintah Allah. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap khutbah pertama maupun kedua. Sudah pernah lihat rambutnya? Sudah pernah lihat rambutnya? Kemudian membaca doa untuk keselamatan seluruh kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Jadi teman-teman pernah lihat khatib itu ketika ceramah, selesai ceramah dia duduk, kemudian berdiri kembali membaca doa. Pernah lihat kan? Itu dia itu ketika berdiri kembali itu namanya khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu apa? Dia berdiri dan membaca doa. Doa untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan muslimin. Kemudian dari sebelah sini, coba Fitra bacakan syarat-syarat khutbah Jumat. Coba maju. Coba dibacakan syarat-syarat khutbah Jumat. Besar suara.
teman-teman nanti ketika dewasa ditunjuk sebagai yang menjadi khotib. Dan ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat Jumat. Ya mungkin teman-teman baru jam 8 pagi sudah khutbah di masjid. Tidak mungkin kan? Jadi syaratnya itu sudah masuk waktu apa? Oke, semangat dulu. Mari kita tepuk semangat. Semangat kan? Kenapa suaranya loh? Masih semangat kan? Masih semangat? Oke. Yang kedua, orang yang berkhutbah atau khotib sedang dalam keadaan suci serta tertutup auratnya. Bagaimana sedang dalam keadaan suci itu? Mandi, berwudu, kemudian tertutup auratnya. Tidak mungkin khotib naik di atas mimbar pakai celana jeans atau celana pendek. Tidak mungkin kan? Harus tertutup auratnya. Nah, jadi Ustaz mau tanya, apa yang digunakan oleh khotib membaca khotib itu naik di mana ketika membacakan khutbah, berkhutbah? Naik di mana namanya? Ustaz katakan tadi, cuma naik di mana? Ayo siapa? Khotib naik di atas apa membacakan khutbah? Coba saya berani, coba berani. Di atas? Bukan di atas panggung. Di atas mimbar. Ya, sama teman-teman? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Nanti sebentar ada tugas kelompok. Ya. Jadi apa yang Ustaz sampaikan itu diamati baik-baik. Kemudian menyampaikan materi khutbah dengan suara yang jelas. Coba kenapa harus suara yang jelas? Ketika khotib menyampaikan khutbah, kenapa harus suara yang jelas? Menggunakan suara yang jelas, teman-teman. Karena kalau suaranya tidak jelas, maka jamaah yang ada dalam masjid dan orang-orang muslim, baik perempuan atau laki-laki yang berada di luar masjid, tidak bisa mendengarkan khutbah. Yang keempat, mensederhanakan materi khutbah, tidak berkepanjangan. Sudah juga pendek sekali. Mengapa tidak berkepanjangan? Teman-teman pernah lihat dan pernah merasakan ketika mendengarkan khutbah, teman-teman mengantuk dalam masjid sampai ketiduran. Pernah kan? Ya, jadi itulah kenapa khutbah Jumat itu tidak boleh terlalu berkepanjangan. Karena kalau khutbah berkepanjangan, biasanya khotib naik turun dari atas mimbar ini. Yang lain sudah pada tidur. Ketika kita tertidur, maka wudhu kita harus berwudhu kembali. Jadi kalau ketiduran itu teman-teman harus berwudhu kembali. Kemudian khotib itu duduk sejenak antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Sudah tahu kan khutbah kedua kan? Kemudian sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan ini sunnah. Hari Jumat merupakan hari yang di dalamnya itu penuh dengan berbagai kenikmatan serta keutamaan. Dan jadi kita sebelum membahas lebih lanjut harus kita ketahui dulu perbedaan antara sunnah di hari Jumat dan sunnah melaksanakan sholat Jumat. Supaya kita tidak terjebak dalam memahami mana yang disunahkan ketika hari Jumat dan mana yang
ketika sholat Jumat. Ya. Apa bedanya ketika yang disunahkan sholat Jumat dan yang disunahkan di apa bedanya? Yang disunahkan di hari Jumat dan yang disunahkan dalam sholat Jumat. Apa bedanya? Kalau yang disunahkan di hari Jumat itu sesuatu yang ketika kita melaksanakan baik di pagi hari, di siang hari itu kita mendapat pahala. Tapi kalau yang dilaksanakan sholat Jumat itu ketika kita melakukan sholat. Jadi keutamaan hari Jumat itu sangat banyak. Ya begitu juga dengan sunnah-sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika hari Jumat. Sunnah yang disunahkan ketika hari Jumat memotong sunnah memotong kuku itu hari apa saja teman-teman? Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Jadi kalau teman-teman memotong kuku itu hari Senin, hari Kamis sampai hari Jumat. Jangan memotong kuku di hari-hari lain. Serta cara memotong kukunya bagaimana? Cara memotong kuku itu dari sebelah kanan, mulai dari telunjuk, kemudian ke sini, kembali ke jari. Itu disunahkan. Ketika teman-teman melaksanakan sunnah, itu mendapat pahala. Ketika tidak melaksanakan sunnah, tidak mendapat pahala. Sama tidak mendapat dosa. Jadi tidak apa-apa. Jadi teman-teman kalau mau dapat pahala itu gampang sekali. Kemudian, ini sunnah-sunnah ibadah sholat Jumat, yaitu ketika teman-teman mau pergi sholat Jumat, teman-teman apa dulu? Mandi. Kalau orang dewasa itu mereka mandi yang namanya mandi junub atau bersuci dan hadas besar. Kedua, memakai pakaian yang bagus, rapi, sopan. Kemudian, kalau kita memiliki minyak wangi-wangian, itu harus kita pakai. Tapi jangan seperti yang mengandung alkohol. Yang bilang ini menuju sekali di hidung. Itu akan mengganggu saudara-saudara seiman kita di dalam masjid. Kemudian apa yang saya bilang tadi? Memotong, merapikan rambut. Jadi kalau sudah panjang kemudian yang kelima, ketika semua sudah selesai kita lakukan, kita harus bersegera kemana? Kemana teman-teman? Dan usahakan teman-teman ketika sudah di dalam masjid menunggu sholat, menunggu hati naik dari sembilan, kita sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Setelah sampai ke masjid, jadi kita mendapatkan pahala teman-teman. Kemudian sembari menunggu khutbah, bacalah Al-Quran atau yang lainnya ketika kita belum baca Al-Quran atau tidak ada Al-Quran, kita berzikir. Berzikir itu tandanya kita mengingat. Kemudian setelah itu, dari teman-teman itu, setelah kuat naik di atas mimbar melakukan doa, kita itu ketika sudah dalam masjid, jangan teman-teman tidak boleh teman-teman bercerita. Kalau ada orang yang bercerita di samping teman-teman, itu kita tegur, maaf, kamu sudah bercerita. Tapi kita menegurnya dengan cara yang sopan agar orang tersebut tidak marah.
Balik. Oke. Jadi teman-teman akan membagi 4 kelompok. Ya. Jadi masing-masing kelompok itu harus bekerja sama menyelesaikan tugas. Jadi ada 1 lembar yang setiap kelompok isi. Jadi teman-teman yang lain sumbang pikiran. Jadi baca. Oh, kalau begini mungkin yang ini. Oke? Jadi Ustaz bagi dari sini ya. Ini untuk kelompok. Bantu temannya mengerjakan. Oke, jangan ada suara ya teman-teman. Suaranya cukup kecil saja supaya tidak mengganggu teman-teman yang di sebelah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, jadi dikerjakan teman-teman. Yang pertama itu tulis nama-nama kelompok, siapa saja yang dalam kelompok 1. Ya. Nah, ini nama kelompok apa? Kemudian ini nama kelompok yang ada di kelompok
kelompok 5, kelompok 2, kelompok 1. Itu jawabannya benar. Kemudian untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, nomor 2 juga benar. Dan untuk nomor 3 semua juga benar. Untuk mempererat tali silaturahmi. Ya, jadi untuk yang nomor 4 itu kelompok 3 sama kelompok 4 sama kelompok hanya kelompok 3 yang benar. Kalau kita ketemu untuk istirahat sejenak, itu bisa di rumah teman-teman. Dan untuk kelompok dan untuk nomor 5 semuanya benar. Jadi nilai 100 untuk kelompok 3. Nilai 90 untuk kelompok 1, 2, dan 4. Ayo kita simpulkan, teman-teman. Jadi sholat Jumat adalah sholat yang diwajibkan kepada anda. Jadi kita sebagai laki-laki tidak bisa menegakkan sholat Jumat kecuali ada beberapa alasan. Alasan apa